Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah SWT tetap melindungi kalian dari virus corona di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Anak-anakku semuanya, kita sekarang akan belajar ilmu kimia. Tentunya kalian dulu di SMP belum pernah untuk belajar ilmu kimia, bukan? Mungkin pernah belajar tentang asam dan basa, hal-hal yang masih simpel. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar menemukan suatu solusi dari suatu peristiwa. Apa contohnya? Nah, pernahkah kalian melihat bahwasanya manusia itu di kehidupan sehari-hari mereka mengecat pagar di depan rumahnya? Atau kalian mungkin pernah melihat mereka melapisi krom di lapisan logam-logam di mobil mereka atau di sepeda motor mereka. Pernah lihat krom? Sehingga tampak logam-logam yang ada di badan besi atau badan mesinnya tampak mengkilap. Mungkin kalian pernah melihat itu. Nah, kenapa manusia melakukan itu, anak-anakku? Karena satu hal, mereka menghindari proses korosi. Pernah dengar korosi tidak? Korosi itu perkaratan. Korosi adalah istilah di dalam kimia untuk sebutan dari perkaratan. Nah, untuk menghindari korosi atau perkaratan, manusia biasa melapisi pagar besi di depan rumahnya dengan cat. Atau selain itu, mereka melapisi bodi mobil mereka, dalam yang Ustadz maksud adalah bodi mesinnya, itu dilapisi menggunakan krom. Sehingga selain tampak mengkilap, badan mesin tersebut terhindar dari korosi atau perkaratan. Nah, proses manusia untuk dapat menyimpulkan atau menemukan solusi dari masalah-masalah di kehidupan mereka itu disebut dengan metodologi ilmiah atau disebut metode ilmiah. Metode ilmiah itu berangkat dari suatu hal yang simpel, yaitu mengamati suatu peristiwa. Jadi dari suatu peristiwa dia mengamati sesuatu. Oh, kenapa ya besi di depan rumahku kok berkarat? Kenapa ya rantai di sepeda kayu saya kok berkarat? Kenapa ya? Kenapa ya? Dan seterusnya. Berawal dari pertanyaan mengapa, manusia berusaha untuk menemukan solusi agar dia tidak merasa rugi terhadap peristiwa tersebut. Itulah yang kita sebut metode ilmiah. Jadi pengalaman pertama dari manusia adalah mendapatkan suatu masalah ketika dia observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah mengamati. Jadi ketika dia mengamati fenomena di sekitar mereka, mereka akan menemukan suatu masalah. Seperti halnya proses berkarat. Jadi tahapan pertama dalam metode ilmiah adalah observasi. Kalian mengamati sesuatu. Ya, ketika kalian mengamati sesuatu dan kalian menemukan suatu masalah, maka kalian menimbulkan satu pertanyaan. Kenapa ya kok berkarat? Kenapa ya kok besi padahal dia masih kuat, tapi kenapa ya kok berkarat? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu timbul karena manusia tidak ingin itu terjadi pada dirinya. Nah, sehingga timbul suatu pertanyaan. Dari suatu observasi, dari dia mengobserv sesuatu, dia mengamati sesuatu, kemudian dia bertanya, nak. Ya, jadi yang kedua dia akan bertanya. Dari dia bertanya, kemudian akan mencari tahu kenapa ini terjadi. Nah, kemudian ketika dia mencari tahu, dia akan melakukan tahapan selanjutnya. Apa itu? Yaitu dia berhipotesis. Berhipotesis itu apa ya? Berhipotesis itu contohnya seperti begini. Ketika dia menemui besi pagar rumahnya berkarat, dia kemudian berpikir begini, kayaknya harus saya titik-titik, nah, biar dia tidak berkarat. Mungkin dia lumuri menggunakan oli. Mungkin orang-orang zaman dulu sebelum menemukan cat, ketika dia punya pagar besi, ya, mungkin dia lumuri menggunakan cat, dia lumuri menggunakan oli, kemudian dia lumuri menggunakan yang lain. Sebelum dia akhirnya menemukan ternyata solusinya dilumuri atau dicat menggunakan kuas, seperti halnya zaman sekarang ini. Nah, proses ini berpikir dari dia itu menemukan suatu fenomena, kemudian dia menanyakan pada dirinya sendiri, kemudian dia
berhipotesis atau dia menebak, itu sudah dapat 3 tahapan dalam metodologi ilmiah. Apa tahapan selanjutnya yang dilakukan manusia ketika dia tahu, dia punya ide, kemudian dia punya kesimpulan sesaat sebelum dia menyimpulkan di akhirnya, sebelum dia akhirnya mengecat pagar rumahnya, nah dia pasti melakukan eksperimen, dia nyoba-nyoba, ya kan? Jadi setelah dia berhipotesis, dia punya asumsi, dia pasti mencoba-coba, tak coba mungkin ini saya bungkus sama plastik, menggunakan plastik wrap. Biar apa? Biar besinya nggak kena udara, 1, atau nggak kena air, 2. Kemudian ada teknologi kemudian di zaman selanjutnya, dia tidak bungkus menggunakan plastik, nah akhirnya dicat sama dia. Sama aja, dicat aja, lebih simple. Kenapa? Karena dengan dicat dia nggak susah payah harus membungkus satu persatu bagian dari pagar besinya dia. Nah, sehingga dia memutusin untuk menggunakan cat. Nah, dari kesimpulan tersebut, akhirnya teknologi pemakaian cat untuk pagar besi dipakai sampai sekarang. Buktinya apa? Pagar besi terhindar dari korosi. Nah, dari situ disimpulkan, dari situ manusia menyimpulkan, dan dia mencari cara yang paling efisien. Bagaimana caranya kerugian-kerugian termasuk berkarat, kan rugi manusia, itu minimal dengan biaya yang paling minimal. Itu yang terjadi di kehidupan manusia. Nah, nanti di akhir kelas, di akhir sesi, Ustadz akan memberikan kalian suatu kasus tentang suatu fenomena di sekitar kalian. Apa itu? Lihat di Google Classroom kalian nanti ya, insya Allah. Ya, selanjutnya tentang, karena kalian masih baru masuk SMA ya, jadi tadi kejadian karat atau korosi, istilahnya di kimia, lebih keren istilahnya korosi, mungkin baru kalian kenal sekarang. Tapi secara fenomena kalian tiap hari lihat gitu. Tentu pasti kalian pernah lihat berkarat itu. Nah, ngomong-ngomong masalah berkarat ya, berkarat itu hanya terjadi untuk besi aja nggak ya? Atau ada nggak ya plastik berkarat gitu? Pernah lihat nggak plastik berkarat? Nggak ada ya. Jadi peristiwa berkarat, istilah korosi memang hanya untuk di dunia besi atau dunia logam. Nggak hanya besi sih di logam kan macam-macam ya, ada magnesium, kemudian ada aluminium dan seterusnya. Cuma relatif mereka untuk berkarat lebih lama durasinya daripada besi. Nah, waktu kalian harus belajar materi-materi seperti itu, kalian tentunya harus belajar di ilmu kimia. Jadi di kimia itu kalian akan pelajari tentang materi seperti logam besi, kemudian nanti kalian akan belajar tentang logam atau benda-benda yang non-logam. Ya, non-logam. Jadi ada benda-benda yang dikarakteristikkan sebagai benda logam, dan ada benda-benda yang non-logam. Kalau ada kata logam di pikiran kalian, apa yang terbesit? Pasti sesuatu yang keras, sesuatu yang kuat, ya, yang strong. Kemudian mungkin yang dibayangkan kalian kayak konstruksi baja, konstruksi gedung atau mesin, atau kalau nggak gitu kendaraan bermotor, tank, atau selongsongnya peluru dan seterusnya. Benar yang kalian imajinasikan, benar semuanya. Logam memang punya sifat seperti itu. Sifat-sifat materi dipelajari di kimia loh, tidak dipelajari di biologi. Karena sains dibagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. Di kimia tentunya kalian akan belajar tentang reaksi dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada kata kimia, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Biasanya ya, itu ada yang langsung berpikir, kalau ada kata kimia saya ingat obat gitu. Jadi langsung dipikirannya obat-obatan gitu. Kalau kayak gitu, sesuatu yang berbau seperti hal-hal yang meledak, boom, dan seterusnya. Imajinasi itu yang ada di dalam pikiran kalian, mungkin karena kalian biasa lihat berita di TV, sehingga kalian melihat itu, atau diceritakan oleh seseorang dan seterusnya. Mungkin di SMP belum pernah dikenalkan kimia itu ada yang ramah lingkungan, ada yang bahaya buat lingkungan. Ustadz kasih contoh. Jadi misalkan kalian melihat bahan-bahan pembersih lantai, kemudian bahan pemutih pakaian misalkan. Mungkin kalian di bungkusnya melihat ada
warning atau cautions, jangan dipegang langsung bersentuhan dengan kulit misalkan. Atau yang kedua, jangan kena mata, kalau kena mata langsung dibilas dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu kalian temui di beberapa bahan kimia yang sintetik. Nah, apa itu sintetik? Sintetik itu buatan. Ya, beberapa yang manusia buat setiap harinya di industri kimia, di obat-obatan, pertanian, atau tentang makanan, zat aditif dan seterusnya, pasti ada konsekuensi dari apa yang mereka buat. Jadi para kimiawan, para saintis yang berkecimpung di dunia kimia, mereka pasti punya konsekuensi dari buatan-buatannya. Ketika mereka membuat zat pemutih pakaian, pasti ada syarat-syaratnya yang diberlakukan di bungkusnya. Mungkin kalian pernah lihat, tidak boleh bersentuhan langsung dengan kulit, nanti efeknya panas dan seterusnya, sehingga harus pakai gloves, pakai sarung tangan, ya kan? Atau harus menggunakan alat pelindung mata, ya semacam kacamata dalam menggunakannya. Contoh yang sedang booming sekarang, ada orang buat hand sanitizer di rumahnya sendiri, dia harus pakai hidrogen peroksida, simbolnya H2O2. Nah, itu bahaya nak, karena dia mudah menguap. Lah, konsekuensi-konsekuensi kimia buatan memang ada selalu di kehidupan sehari-hari. Ya, pasti ada bahan-bahan yang jauhkan dari anak kecil dan seterusnya. Kenapa hal itu diberlakukan? Karena kita ingin terlindungi dari sifat buruk yang ada di zat tersebut, dari bahan tersebut. Nah, di dalam kimia ada istilah keselamatan kerja di laboratorium. Ya, ada keselamatan kerja di laboratorium. Bahkan orang-orang yang ketika mereka membuat sesuatu di pabrik, kemudian di industri farmasi, mereka membuat obat. Mungkin kalian pernah lihat di tayangan suatu video, mungkin ada orang menggunakan, Masya Allah, sekarang yang lagi booming istilah APD ya, alat pelindung diri. Jadi dia pakai kayak astronot gitu, nah, kemudian pakai gloves, kemudian pakai kacamata, ada yang pakai ventilator. Ya. Itu untuk perlindungan diri mereka, nak. Di dunia industri pun mereka pakai seperti itu. Kenapa? Karena untuk keselamatan kerja. Jadi mereka penting untuk memprepare, melindungi diri mereka dari sifat-sifat alami dari si zat-zat yang di sekitar mereka. Dan ada beberapa hal dari keselamatan kerja atau keselamatan dari bahan-bahan kimia yang kita harus tahu. Apa itu? Coba dilihat di gambar berikut ini. Di gambar berikut ini kalian akan melihat beberapa simbol kimia. Simbol-simbol ini mungkin tidak pernah kalian lihat di bahan-bahan makanan, atau kalian nggak pernah lihat di bungkus-bungkus permen atau di zat pemutih pakaian, mungkin nggak pernah lihat seperti ini. Di sini ada kayak gambar tengkorak, ya kan? Ada yang gambar X, ada kayak gambar api dan seterusnya. Mungkin jarang kalian lihat di bungkus-bungkus bahan yang ada di sekitar kalian. Tapi di laboratorium simbol-simbol seperti ini banyak, nak. Banyak sekali. Nanti kalian akan melihat beberapa bahan yang di botol-botolnya itu ada simbol X, ada simbol dangerous, gambar tengkorak gitu. Kemudian ada gambar seperti api menyala, ada gambar kayak tetesan cairan, kemudian ini tangannya bolong dan seterusnya. Ada yang gambarnya splash kayak gitu. Itu semuanya ada maknanya. Maknanya apa? Coba kalian lihat di gambar berikut ini. Ketika kalian melihat simbol-simbol seperti ini, sudah terdeskripsikan di sini apa-apa resiko dari zat berikut yang berlabelkan simbol-simbol seperti itu. Nah, kalian nanti ketika di laboratorium akan banyak berkutat dengan zat-zat seperti ini. Ustadz, bahaya nggak kayak gitu tuh? Ya bahaya kalau kita nggak pakai pelindung. Makanya kita harus pakai pelindung, insya Allah. Ya, itu tentang keselamatan kerja. Jadi dimanapun kalian, ya safety itu pasti berlaku, nak. Seperti halnya kalian kalau berkendaraan bermotor, pasti kalian disuruh pakai helm. Nah, sekarang yang kalian harus pahami adalah satu, bekerja di laboratorium sama halnya seperti orang-orang bekerja di pabrik-pabrik atau mereka tukang-tukang yang ada di bangunan, rekonstruksi bangunan. Mereka harus pakai helm dan seterusnya. Cuma kalau di dalam laboratorium kalian nggak harus pakai helm dan yang lain. Setidaknya ada 4 alat yang harus kalian pakai di dalam laboratorium.
Satu, pakai jas. Tapi bukan jas seperti punya Ustadz. Jasnya apa? Namanya jas lab. Nah, di Al-Mahirah kalian sudah disediain namanya jas lab. Yang nomor satu. Yang kedua, kalian harus pakai masker. Kenapa? Karena ada beberapa bahan yang mudah nguap. Nah. Kalau kalian pernah buka tutupnya zat pemutih pakaian, itu pasti baunya langsung, bahasa Jawanya nyegrak ya. Langsung menyengat gitu. Kayak nyolot di hidung langsung, baunya tajam. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya kalau terhirup ke paru-paru manusia. Kalian bisa tanyain ke guru biologi, Ustazah Dianita. Dia akan jelasin itu kenapa. Ya, jadi nomor satu tadi apa? Jas lab. Yang kedua, apa tadi? Masker. Ya, jadi sebenarnya masker nggak hanya untuk lagi musim COVID nih, terus kita pakai masker, enggak sih. Tapi sebelum ada COVID, Corona, itu orang-orang ilmuwan di dalam lab, mereka pakai masker. Buat apa? Ya proteksi pernafasan mereka dari beberapa zat yang berbahaya. Berbahaya dalam hal apa? Dia mudah nguap, kalau kena pernapasan bisa bahaya. Itu dua. Apa yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga, di dalam lab kalian nanti sering-sering pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan nggak hanya untuk kalau kalian bermotor, nggak untuk pak tukang yang sedang ngecat atau sedang pakai ya alat-alat yang berat sehingga mereka harus pakai sarung tangan. Enggak. Tapi di dalam lab kalian juga harus pakai sarung tangan. Nah. Buat apa? Ya kalau kena zat-zat yang tadi seperti simbol kayak gini, bahaya kalau kena tangan. Ya, jadi harus pakai gloves atau sarung tangan. Dari sarung tangan tersebut akan melindungi kalian dari beberapa zat yang berbahaya untuk kulit kalian, terutama yang simbolnya seperti ini. Nah, yang kayak gini ya, hati-hati. Selanjutnya yang tadi sudah dapat berapa? 3 atau 4? 3 ya. Nomor 1 tadi apa? Bagus, jas lab. Yang kedua? Oke, sip, masker. Yang ketiga? Yang barusan? Gloves, sarung tangan. Ya. Yang keempat, hal terakhir, tapi ini jarang digunakan. Karena apa? Karena nggak semua zat harus pakai proteksi itu. Apa itu? Pakai goggle namanya. Kalau kalian renang, diving di laut, ya kalian pasti pakai goggle. Kenapa? Buat proteksi mata. Biar nanti kalau dari bawah terus ke atas kena tekanan pressure-nya dari air kan bahaya, bisa berdarah kan. Kalian bisa tanya Ustadz Joko atau Ustadz Bahar yang ngajar fisika di Al-Mahirah, apa dampaknya tekanan tinggi dari laut untuk mata, untuk telinga. Ya, kalian harus pakai goggle. Nah, kenapa goggle itu dipakai sering-sering di lab? Karena di lab biasanya kita pakai Bunsen. Bunsen tuh gambarnya seperti ini, Bunsen burner. Jadi ketika kalian bakar sesuatu, mereaksi sesuatu ya, dan dia butuh panas, butuh kalor, kalian tentu pakai ini. Selain masker, goggle juga untuk perlindungan mata. Kalau masker kan untuk hidung dan pernapasan. Nah, hal-hal tersebut akan kalian jumpai ketika kalian masuk ke dalam laboratorium. Jadi kita sudah ngomong banyak hal tentang ilmu kimia. Setidaknya ini prolog buat kalian. Selama masa pandemi, kalian sudah pernah tahu kimia itu seperti apa. Some of you mungkin bukunya sudah sampai rumah, ya kan? Tolong itu dibuka di halaman-halaman awal, kalian akan melihat beberapa safety lab yang seperti Ustaz sampaikan di video ini. Dan jangan lupa dari semua protokoler COVID-19 tolong ditaati, nak. Ya, karena kita tahu per video ini diupload masih banyak angka dari mereka yang terkena COVID-19. Ya. Kita harus belajar untuk proteksi diri sebagai bentuk penjagaan diri kita terhadap apa yang Allah amanahkan terhadap diri kita setiap hari, termasuk menjaga diri. Kan kita nggak boleh main sesuatu yang membahayakan diri, ya kan? Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan terus jaga kesehatannya, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, ya. Karena banyak hal, banyak dari segi perekonomian, dari orang-orang yang bekerja, mereka harus bekerja dari rumah. Yang lebih parah, mereka harus berhenti dari pekerjaannya. Semoga Allah SWT menjaga kalian, ya, selama kita semuanya menjaga diri dari bahaya-bahaya tersebut. Jaga ibadahnya, nak, jaga dirinya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian beserta keluarga kalian. Itu dari Ustadz. Tengok terus Google Classroom-nya, banyak notif yang ada di sana. Jangan lupa kode kelas untuk kimia ya. Linknya di deskripsi insyaallah. Ya, untuk chat langsung bersama wali kelas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nak. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء